Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Umar Ibrahim Abiarma. Di sini saya akan melakukan pernyataan diri dosen untuk unjuk dalam kerja Tridharma perguruan tinggi. Nah, di sini saya merupakan salah seorang dosen dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Untuk bidang ilmuwan saya dalam manajemen operasi dan bidang spesifikasi kompetensi saya adalah di manajemen rantai pasokan atau supply chain management serta manajemen risiko. Nah, pada bidang ini saya akan memperkenalkan mata kuliah salah satu yang saya ambil adalah manajemen rantai pasokan, di mana mata kuliah ini merupakan pokok wajib peminatan bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen operasi, sehingga di salah satu mata kuliah ini menjadikan bekal bagi mereka untuk mengetahui bagaimana rantai pasokan di dunia nyatanya. Baik, sedikit mengenai masalah pengertian tujuan mata kuliah ini merupakan bagaimana pengelolaan aliran barang, informasi dan keuangan hingga dari hulu hingga ke hilir untuk efektivitas dan efisiensi. Dan beberapa capaian pembelajaran atau CPL dalam mata kuliah ini adalah ada 3. Pertama, mahasiswa menunjukkan sikap kemandirian dan tanggung jawab dalam menerapkan pengetahuan manajemen dengan dukungan teknologi informasi. Yang kedua adalah mahasiswa menguasai teknik perencanaan strategis manajemen keberwakan global. Yang ketiga adalah mahasiswa menerapkan solusi manajerial dan hasil analisis dalam nilai-nilai Islam. Dan CPMK ini adalah kurang lebih ada 6. Yang pertama adalah mahasiswa memahami PS kompetensi. Yang kedua adalah mahasiswa memahami konsep dasar manajemen rantai pasokan dan bagaimana memaksimalkan nilai perusahaan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengukur kinerja rantai pasok serta mendesain jaringan distribusi global supply chain. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu merencanakan permintaan, penawaran, dan pengelolaan persediaan secara optimal. Yang kelima adalah mampu membuat keputusan transportasi, sourcing, serta pengelolaan harga dan pendapatan. Dan yang keenam adalah memahami peran teknologi informasi dan keberlanjutan dalam rantai pasokan. Baik, pendekatan pada pembelajaran ini adalah pertama adalah kombinasi antara ceramah interaktif, diskusi responsif, dan studi kasus dan proses problem based learning. Yang dimana materi ini adalah kurang lebih ada 16 pertemuan di dalam pokok bahasannya. Yang pertama adalah key concept supply chain management, yang kedua adalah supply chain performance drivers, yang ketiga adalah distribution network design, yang keempat adalah global supply chain design, yang kelima adalah demand forecasting and aggregate planning, yang keenam adalah sales and operation planning, dan yang ketujuh adalah inventory management dan economic scale uncertainty. Yang dimana di pertemuan 8 adalah teman-teman mahasiswa akan menjalankan mid exam atau ujian tengah semester. Untuk yang pertemuan ke-9 adalah di inventory management, yang ke-10 adalah transportation network design and trade-off, yang ke-11 adalah sourcing procurement strategy, yang ke-12 adalah pricing dan revenue management, yang ke-13 adalah information technology in supply chain, yang ke-14 adalah sustainability close up global supply chain, yang ke-15 adalah review dan studi kasus terpadu. Dan pertemuan ke-16 adalah teman-teman mahasiswa menjalankan ujian akhir semester atau final exam. Yang dimana masing-masing ini teman-teman akan mempelajari banyak materi yang tadi sudah saya sampaikan. Dengan metode pembelajaran adalah contextual instruction, problem based learning, diskusi kelompok dan responsif, dan berikutnya tugas individu dan presentasi kasus. Dan bobot penilaiannya adalah kuliah rantai pasokan ini adalah kehadiran 10% atau sikap 10%, distribusi atau kuliah 10%, kuis dan tugas 10%, UTS dan UAS adalah masing-masing berbobot 30%. Dengan pendekatan ini ditujukan untuk mengukur penguasaan materi dan kemampuan berpikir kritis bagi mahasiswa untuk kontribusi aktif dalam proses pembelajaran. Dan media pembelajarannya juga kita bisa menggunakan e-kuliah yang telah ada di e-learning Unisba. Dan berikutnya adalah kalau misalnya menggunakan perkuliahan online menggunakan Zoom. Berikutnya adalah pustaka digital atau literasi internasional, dan slide presentasi dengan studi kasus secara interaktif.
Baik, demikian paparan mengenai pengenalan diri dosen saya sebagai unjuk kemampuan dalam Tridharma perguruan tinggi. Dan demikian dari saya, Muhammad Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di mata kuliah manajemen rantai pasokan. Dan tentunya harapan saya teman-teman bisa mendapatkan insight baru terkait dengan rantai pasokan. Oke, sebelumnya saya mau tanya, apa kabar teman-teman? Sama, kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ini? Alhamdulillah baik. Bapak? Oke, berarti kalian sudah sehat ya? Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kita mulai saja. Di materi pertama ini kita belajar mengenai bagaimana sih supply chain secara konseptualnya dan bagaimana diterapkan di dunia nyata. Tentunya ketika bicara dengan dunia nyata dari konsep supply chain ini, harapannya kalian mengetahui bagaimana sih gap antara teori dengan aplikasi. Oke, nah kita ada rule of course atau ada aturan main di dalam sebuah perkuliahan di mana saya menerapkan kurang lebih 6 komponen penilaian. Yang pertama adalah kuliah atau forum 10%, kuis 10%, tugas 10%, kehadiran atau sikap 10%, dan UTS dan UAS masing-masing 30% dan dengan komponen 100%. Oke, sampai di sini teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan usulan? Ya Pak, kalau menurut saya mungkin saya juga mewakili yang lain. Saya pengennya untuk sikap dinaikin nilainya sebagai kayak untuk bentuk diskusi. Saya Jadi jadi berapa? bisa jadi 20% Pak, 20%. untuk ambil nilainya dari UTS sama UTS. Oke. Ada lagi? Ya, sini. Kalau memang di bagian itu kita pastinya membutuhkan effort yang lebih besar dibandingkan forum. Untuk mengisi forum kan dari cuma tinggal kasih kuliah dan hasil tugas kan perlu effort lebih besar gitu. Jadi tugasnya dinaikin di 15%. Ambil nilainya dari forum 5%, terus tugasnya 15%. Ada lagi? Sepakat? Oke, kalau gitu saya akan memberikan komponen penilaian baru terkait dengan standar teman-teman. Karena kuliah forum menjadi 5%, kuis tetap 10%, tugas itu menjadi 15%, kehadiran sikap menjadi 20%, dan UTS UAS menjadi 20% komponen. Oke, ketua kelas sepakat ya? Ya, soal Oke. Nah, harapannya dari komponen ini teman-teman bisa memenuhi semua aspek penilaian yang ada untuk mendapatkan nilai A akhir. Oke. Nah, di materi pembelajaran kali ini, teman-teman, yang pertama adalah kita akan mengerti bagaimana sih manajemen rantai pasokan secara tujuannya, penting keputusan dalam rantai pasokannya, terus berikutnya fase keputusan dalam pengambilan pengelolaan rantai pasok, berikutnya lagi ada strategi bersaing khususnya dalam rantai pasokan, berikutnya lagi adalah tantangan mencapai strategic fit. Nah, strategic fit ini teman-teman, kalau di rantai pasokan itu menjadi bagian yang paling urgent. Kenapa menjadi bagian yang urgent? Karena strategic fit adalah untuk pengambilan keputusan di bagian manajer operation, dan kalian nanti akan menjadi seorang manajer operation ketika dia lulus atau mungkin nanti di sebuah perusahaan. Harapannya strategi fit ini bisa mampu mendapatkan insight dalam optimalisasi strategi rantai pasok. Oke. Nah, ini referensi yang saya pakai, teman-teman nanti mungkin bisa dilihat ya teman-teman. Referensinya pertama saya pakai Bower Socks, yang kedua adalah saya pakai Chopra, yang ketiga saya pakai Hazer Yander, yang keempat saya pakai Jacob, yang kelima saya pakai Swing, dan yang keenam saya pakai Winston. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa memilih salah satunya atau mungkin keseluruhannya, itu lebih bagus karena sesungguhnya 6 referensi ini menjadi referensi utama bagi materi kita di rantai pasokan. Baik, sebelum saya masuk materi, apakah teman-teman ada yang mengetahui apa sih manajemen rantai pasokan? Ada yang tahu? Oke, Manajemen rantai pasok adalah pengelolaan aliran produk
informasi dan keuangan secara menyeluruh dari pemasok bahan baku hingga konsumen akhir. Oke, ada yang lain? Cindy mau coba? Kalau selama Cina jaringan di antara saya ada perusahaan mobil saya produk dari bahan baku sampai nyampe ke konsumen akhir itu disebut rantai pasokan. Keseluruhan. Bagus. Mungkin nambahin sedikit dari keseluruhan itu termasuk dari orang-orang yang jaringan informasi yang dari awal si produsen ini hingga sampai ke akhir ke konsumen itu rantai pasok. Semua jawaban hampir mendekati sesuai dengan referensi ya teman-teman. Artinya kalian sudah membaca dulu ya terkait dengan bagaimana rantai pasokan itu, dan tentunya pernyataan tersebut diamini oleh Chopra di tahun 2016. Makanya rantai pasokan merupakan pengelolaan aliran produk, informasi dan keuangan secara menyeluruh dari pemasukan bahan baku hingga konsumen akhir. Artinya apa teman-teman? Dari sini mulai daripada hulu ke hilir itu merupakan kegiatan rantai pasokan, distribusi rantai pasok. Nah, dari poin ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya meliputi semua tahapan terlibat secara langsung maupun tidak langsung permintaan pelanggan, maka termasuk produsen, pemasok, gudang, distributor, pengecer dan pelanggan itu sendiri. Nah, berikutnya teman-teman, kita melihat daripada tujuan rantai pasok itu sendiri atau SCM ya teman-teman. Mungkin kalau di luar mengenai ada supply chain management atau manajemen rantai pasok itu adalah sama ya. Nah, tujuannya adalah pertama supply chain surplus, efisiensi dan integrasi. Gimana? Ketika kita bicara surplus, maksimal nilai rantai pasokan itu adalah harus lebih besar daripada nilai rantai pasokan. Berikutnya adalah efisiensi. Tujuannya adalah untuk melakukan peningkatan kepuasan pelanggan dengan mengefisiensikan sumber daya yang dimiliki. Berikutnya lagi integrasi. Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh teman-teman bahwasanya dari kegiatan hulu sampai dengan hilir itu merupakan kegiatan integrasi yang menghubungkan antara A sampai B entitas yang ada di dalam perusahaan sehingga produk yang kita pastikan sampai dengan distribusi di rantai akhir. Nah, berikutnya teman-teman, pentingnya menjadikan keputusan dalam rantai pasokan apa sih? Pertama adalah responsiveness, dan yang kedua adalah efisiensi biaya operasional, dan yang ketiga adalah fleksibilitas. Contohnya gini teman-teman, tentunya teman-teman pernah membeli barang secara e-commerce ya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang dimana terapan rantai pasokan yang diterapkan secara dengan responsiveness. Artinya apa? Ketika kalian menghubungi vendor atau menghubungi produsennya, produknya, ketika kalian menanyakan, dia bisa memastikan bahwasanya produknya ada atau tidak. Ketersediaan produk. Artinya secara respon dia mengetahui adanya produk atau tidak adanya produk, sehingga respon tersebut bisa diberikan kepada kalian yang sedang melakukan pencarian produk. Berikutnya adalah bicara efisiensi. Nah, efisiensi ini teman-teman sangat erat kaitannya dengan pemahaman efektivitas dalam sumber daya. Berikutnya lagi adalah fleksibilitas terkait dengan ketidakpastian permintaan. Kenapa sih ada ketidakpastian permintaan? Contoh, misalnya barang A itu adalah muncul di tahun 2024 permintaannya 100. Apakah di tahun 2025 permintaannya 100 juga? Itulah untuk menanggulangi ketidakpastian permintaan. Oke, berikutnya lagi kita masuk ke dalam 3 keputusan fase dalam rantai pasokan. Yang pertama adalah keputusan strategis dalam keputusan jangka panjang. Berikutnya adalah keputusan taktis untuk jangka menengah. Berikutnya adalah keputusan operasional untuk jangka pendek. Nah, ketiga keputusan ini teman-teman diharapkan mampu memberikan kestabilan dalam permintaan dan pemenuhan atas permintaan. Ketika permintaannya meningkat, maka berikutnya adalah keputusan jangka pendek. Kita melakukan penjadwalan atau kita melakukan pemasukan order, dan berikutnya kalau misalnya permintaannya itu adalah untuk long lasting yang agak panjang sedikit, maka kita bisa melakukan keputusan strategis dalam keputusan menengah dengan kebijakan inventory dan kebijakan transportasi. Dan berikutnya kalau misalnya kita melakukan partnership, strategi partnership untuk kebijakan jangka panjang, maka berikutnya adalah ada keputusan strategis jangka panjang, yaitu kita melakukan alokasi
Lintas yang berikutnya adalah aliansi strategis. Inilah keputusan fase di dalam sebuah rantai pasok. Nah, ini supply chain drivers yang dimana teman-teman tujuannya adalah untuk mengurangi persediaan dan biaya operasional yang sehingga dari produksi ke inventory itu menjadikan sebuah hal yang sangat efisien. Nah, di mana kegiatan drivers ini dimulai dari produksi, inventory, dan ini sangat erat kaitannya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita bicara produksi, maka dia harus tahu berapa persediaan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menjadikan sebuah informasi untuk pengambilan keputusan apakah bagian produksi itu membutuhkan pembelian produk bahan baku kepada pemasok. Berikutnya adalah ketika barang sudah jadi, maka berikutnya harus disimpan. Di mana sih barang itu harus diberadakan simpannya? Setelah dari situ melakukan transportasi. Nah, transportasi ini tujuannya adalah melakukan distribusi. Nah, ini adalah contoh di mana gambaran kalau di rantai pasokan perusahaan fast moving consumer goods. Nah, teman-teman pasti udah biasa kan dengan barang-barang fast moving goods. Contohnya adalah toiletries, makanan dan minuman, dan kebutuhan sehari-hari. Nah, berawal dari end customer, permintaannya terhadap retail. Dan dari retail ini menjadi informasi purchase order terhadap distributor. Dan dari distributor ini melakukan PO terhadap perusahaan manufaktur. Dan ini menjadikan sebuah demand atau barang jadi. Dan dari sini menjadikan PO bagi manufaktur terhadap supplier. Nah, supplier ini tujuannya adalah memenuhi bahan baku. Dan dari bahan baku ini terlibatnya ada negosiasi terkait dengan bagian posisi antara pemasok dengan manufaktur. Dan kemudian manufaktur membayar, dan itu menjadi sebuah keuntungan bagi pemasok karena ada margin, teman-teman ya. Nah, dari sini menjadikan sebuah keuntungan dan barang dikirim kepada manufaktur. Artinya ada aliran informasi dan ada aliran uang dan ada aliran barang. Nah, berikutnya barang itu diproses, diproduksi, ya, menjadikan transformasi input, proses dan output. Kemudian dicek terkait dengan kualitasnya, kemudian packaging untuk siap didistribusikan menggunakan transportasi, dan kemudian barang itu didistribusikan kepada distributor, dan kemudian itu dibayar oleh distributor dan menjadi keuntungan bagi manufaktur, dan kemudian itu barang dikirimkan kepada retail, dan retail itu membeli kepada distributor dan menjadi sebuah keuntungan. Dan itu berikutnya adalah konsumen mencari barang kepada retail untuk mencarikan produk yang dia mau, kemudian barang itu tersedia, dan kemudian konsumen itu membayar, dan itu kemudian menjadi keuntungan bagi retail. Dan berikutnya adalah barang diterima oleh konsumen dan konsumen happy. Ya kan? Konsumen harus happy kan? Artinya dari rangkaian tadi semuanya ujungnya adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Artinya rantai pasokan mencakup dari semua kegiatan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit, sehingga mendapatkan juga konsumen yang layak untuk diberikan pelanggan. Nah, berikutnya adalah strategi bersaing, teman-teman. Kita bicara strategi bersaing, dari kita sudah ketahui bahwasanya ada 5 yang dimana mempunyai drivers-nya adalah production, inventory, location, dan transportasi, dan terakhir information. Nah, kelima komponen tadi harapannya adalah mendapatkan respon yang baik dan efisiensi yang baik. Seperti gambar yang tadi saya contohkan kan, ada timbal balik antara manufaktur dengan supplier, supplier dengan manufaktur, manufaktur dengan distributor, distributor dengan manufaktur, retail dengan konsumen, dan artinya itu semuanya satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi, dan semuanya itu adalah dicakupkan oleh 5 komponen drivers dalam tujuannya responsifnya dan efisiensi. Berikutnya adalah supply chain structure, yang dimana supply chain structure ini yang sudah saya gambarkan tadi, dimulai daripada supplier, perusahaan atau manufaktur, konsumen akhir, sampai dengan ultimate customer. Nah, ultimate customer ini maksudnya apa? Ultimate customer itu adalah pelanggan prioritas. Pelanggan prioritas ini diharapkan menjadi salah satu
ujung tombak dalam pembelian keuntungan bagi perusahaan. Nah, berikutnya yang menjadi bagian strukturnya adalah apa sih? Jelas pasti produsen atau distributor, retail, konsumen, dan service provider, baik itu logistik, finance, market research, product design, dan information technology. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau tanyakan? Oke, Dara? Tapi ini terkait beberapa slide sebelumnya. Enggak? Tadi kan salah satu tujuan implementasi itu kan terkait efisiensi biaya operasional ya. Nah, untuk mendapatkan efisiensi biaya operasional itu kita harus menggunakan sumber daya seefektif mungkin. Nah, caranya itu gimana Pak? Biar sumber daya yang kita gunakan itu tidak kelebihan atau kekurangan. Yang pertama adalah perusahaan menerapkan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, yang dimana dia sudah memiliki berapa kebutuhannya untuk penciptaan produk tersebut dan berapa modal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga ada hitung-hitungan tersebut dijadikan produk yang akan diciptakan atau akan diproduksi sesuai dengan permintaan. Nah, itu merupakan titik optimalisasi yang seperti di pelajaran sebelumnya kita pelajari bagaimana melakukan forecasting, kita bagaimana menghitung project, dan kita bagaimana menghitung MRP, Material Requirement Planning. Artinya perusahaan tetap harus pakai sistem informasi terkait dengan berapa kebutuhan yang diminta oleh bagian produsen dan berapa yang ada di gudang atau ada di warehouse, sehingga nilainya akan match dengan produknya. Mungkin itu? Ada yang lain? Oke, good. Saya tadi mau menanyakan mengenai dari yang supplier sampai ke konsumen, bagaimana caranya kita untuk menghadapi dari faktor eksternal, gangguan eksternal. Bagus. Nah, rantai pasokan tidak pernah lekang daripada faktor eksternal karena kita berbicara dengan global. Nah, menjadikan antisipasinya adalah kita tidak boleh sampai tidak memiliki inventory. Nah, inventory itu wajib ada di mana? Gudang. Nah, tapi inventory terlalu berlebih juga tidak. Makanya kita bicara efisiensi. Artinya ketika produk itu kita ciptakan atau kita akan membuat produk baru, kita harus hitung dulu berapa yang ada kapasitas stoknya yang ada di gudang, berapa yang kebutuhan yang akan diproduksi. Dan berikutnya lagi, kalau misalnya tadi kita bicara dengan eksternal, kita bisa mentransfer risiko. Contohnya adalah kita bisa melibatkan pihak kedua, baik itu untuk 3PL logistik, 4PL logistik. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan produk yang kita hasilkan menjadi barang yang sampai distribusi ke konsumen, sehingga produsen itu, konsumen itu menjadi puas. Ada risiko keuangan. Nah, gimana caranya perusahaan itu untuk mentransfer risikonya? Pertama, dia melibatkan asuransi. Asuransi ini adalah sebenarnya untuk memitigasi risiko terjadinya kerugian keuangan. Artinya banyak faktor yang perusahaan lakukan untuk mendapatkan kebijakan dalam memitigasi risiko dalam faktor X. Ada lagi? Cukup? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang saya maksud adalah strategi fit, di mana pertama adalah kesesuaian antara strategi kompetitif dan strategi rantai pasokan. Di mana apa? Strategi rantai pasokan ini tujuannya adalah untuk mematchingkan antara kompetitif, kemampuan S-nya atau strength-nya dalam perusahaan dengan weakness-nya perusahaan atau SW-nya ini menjadi berhadapan dengan OT, opportunity dengan threat, sehingga apa? Mendapatkan nilai optimal. Nah, strategi ini biasanya adalah apa sih yang menjadi tantangannya? Pertama, ketidakpastian permintaan. Kita tadi sudah membahas bagaimana ketidakpastian permintaan, ya dimana tiap tahun akan berbeda. Berikutnya adalah globalisasi. Jadi pertanyaannya bagus terkait dengan globalisasi, bagaimana globalisasi ini terkait dengan kompleksitas jaringan. Berikutnya adalah inovasi teknologi dan digitalisasi, dan berikutnya lagi adalah kebutuhan keberlanjutan atau sustainability, dari mana ini semua harus dimitigasi atau harus dipreferensikan oleh perusahaan dengan menggunakan langkah-langkah. Pertama, memahami pelanggan dan kebutuhannya. Yang kedua adalah memahami kapabilitas dan rantai nilainya. Dan berikutnya adalah memahami keselarasan dalam sebuah permintaan. Nah, berikutnya kita bisa menyimpulkan bahwasannya rantai pasokan ini adalah merupakan sistem holistik di dalam tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan efisiensi dan organisasi. Tujuannya adalah untuk keputusan strategis
dan taktis secara operasional, dan kemudian strategi PIT ini menjadi bagian kunci sukses yang diterapkan semua supply chain management di antara perusahaan yang menerapkannya. Nah, teman-teman, sampai di kesimpulan ini teman-teman akan dilakukan asesmen atau kuis ya. Tadi kita sepakati bahwasanya ada penilaian kuis. Nah, kuis ini teman-teman bisa cek di e-kuliah dan bisa diisi secara mandiri. Kemudian ada 3 pertanyaan yang terdiri dalam pertanyaannya. Yang pertama, berikutnya adalah contoh, berikutnya adalah bagaimana mengenai logistik, dan berikutnya adalah mengapa memahami kebutuhan pelanggan dalam menyusun strategi. Dan teman-teman bisa menyelesaikan itu. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit dalam penyelesaiannya. Oke, sudah? Ya. Oke. Skornya sudah muncul kan? Sudah. Oke. Ada nilai 80? Ada? Ada Pak. 85? Kamu 80? Good. Ada 70? Sama. Ada yang di bawah itu? Ada? Saya Aduh, kenapa bisa nilai di bawah 50? di bagian soal nomor 3-nya sih Pak. Oke, kenapa dengan nomor 3-nya? Agak rancu sedikit jadi. Tanya dalam pemahamannya. Oke. Yang pertama adalah kenapa sih kebutuhan pelanggan ini menjadi penting? Pertama, permintaan itu munculnya daripada hilir. Nah, hilir ini menjadikan backward production bagi perusahaan. Kalau misalnya permintaannya dari pelanggan, maka yang harus menjadi bagian terpenting adalah bagian marketing. Tujuannya untuk menggapai konsumen. Nah, gimana sih strateginya? Tadi kita bicara strategi customer focus. Nah, inilah irisan antara manajemen rantai pasokan dengan marketing strategi fit. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana pentingnya kompetitif dalam sebuah penghasilan antara pesaing perusahaan dengan yang sejenis, dan berikutnya dengan efisiensi. Artinya apa? Strategi harus formulasinya harus sesuai dengan kebutuhan permintaan. Gitu. Sudah paham caranya? Oke, mungkin nanti untuk yang nilai yang di bawah SKBM diharapkan bisa mengulang kembali, harapannya bisa menjadikan nilai yang lulus. Sebelum mata kuliah ini ditutup, teman-teman, apakah ada yang ingin tanyakan? Jelas semuanya? Jelas ya? Oke, mungkin nanti kita bisa diskusikan di luar kelas ini. Harapannya kalau ada teman-teman nanti ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya, karena ketika kalian mau pertanyaan, saya insya Allah akan menjawab sesuai dengan kapasitas kompetensi yang saya miliki. Oke,